Disclaimer. Cerita ini merupakan hasil karya imajinasi sang penulis yang bersifat fiksi belaka. Cerita ini dibuat sebagai hiburan, bukan ajakan untuk meniru tindakan apa yang digambarkan dalam cerita. Segala kesamaan seperti nama, tempat, kejadian nyata dan hal-hal lainnya hanyalah kebetulan, dan kami tidak bermaksud menyinggung ataupun merugikan pihak manapun. Kami sangat berharap penonton dapat membedakan dengan bijak realitas dan fiksi. Cerita berlanjut ketika Ellison, Rurin, Meldy, dan Melly menemukan mayat seorang gadis di dalam sebuah menara, dan mereka langsung dapat mengetahui bahwa mayat tersebut adalah Sally. Tiba-tiba, ada yang memasuki menara. Mereka adalah Melchak dan Nolan. Awalnya, mereka berdua tidak mengetahui keberadaan Ellison dan lainnya, dan begitu Nolan melirik ke depan, ia seketika terkejut karena melihat Ellison dan Rurin yang tengah menatap mereka dengan tatapan menusuk. Mereka berdua semakin ketakutan ketika menyadari bahwa gadis yang memandang mereka itu adalah gadis yang membebaskan para budak dari cengkeraman mereka, termasuk Melby dan Melly. Pada saat itu, Rurin tiba-tiba menyatakan, keputusannya sebelumnya salah, keputusan memberi mereka kesempatan untuk hidup meski sudah berusaha membunuhnya. Tiba-tiba, Melchak dengan cepat merapal mantra sihir, dan setelah itu, ia dan Nolan maju menyerang Rurin. Sebelum mantra sihirnya Melchak dan pedangnya Nolan menyentuh Rurin, mantra sihir dan pedang tersebut seketika hancur. Seseorang yang melakukan hal itu adalah Ellison yang sudah sangat marah, dan pada saat yang sama, Rurin tiba-tiba menciptakan bola sihir, kemudian mengarahkan bola sihir tersebut ke arah mereka yang langsung menghilangkan mereka dari muka bumi ini hingga tak tersisa. Kemudian, mereka mendekati mayatnya Sally, menatap Sally dengan penuh keputusaan. Melly terus menangis, dan mengungkapkan, dia dan Meldy tidak mau bertemu dengannya dalam keadaan seperti ini. Tiba-tiba, Rurin mendekati mayatnya Sally, sambil berkata, tidak ada yang bisa mereka lakukan jika hanya terus berdiam diri di sini. Setelah itu, ia menghancurkan rantai yang membelenggu lehernya Sally, kemudian mengungkapkan, Sally sudah tidak merasakan rasa sakit sekarang. Pada saat itu, Ellison hanya bisa terus terdiam, dan tiba-tiba saja, bunga hibiren yang ada di dekatnya layu berubah menjadi energi yang langsung mengarah ke mayatnya Sally. Kejadian itu sangat mengejutkan bagi mereka, karena seketika saja, Sally dalam bentuk roh muncul, sambil berkata, dirinya tidak menyangka mereka dapat menemukannya. Melihatnya, Melby dan Melly langsung berlari ke arahnya. Meskipun Sally hanya dalam bentuk roh, Melby dan Melly tetap dapat memeluknya. Dan pada saat itu, Sally berkata, aneh rasanya melihat mereka berdua lebih tinggi darinya. Saat Melby menyadari, tubuhnya Sally dalam bentuk roh mulai menghilang, ia yang sudah merasa senang kembali merasa sedih. Hal itu bisa terjadi karena waktu yang diberikan bunga hibiren hampir mencapai batasnya. Ketika Sally berkata, Melby telah bekerja keras, Melby semakin bersedih, dan tak terima semuanya berakhir seperti ini. Di sampingnya, Melly yang juga sedang bersedih, seketika memberitahu Sally, bahwa ia sudah belajar cara bermain alat musik dan mengingat lagu yang Sally ajarkan. Tetapi saat ini, ia hanya ingin berlatih bersama Sally. Mereka kemudian bersama-sama meminta Sally untuk tidak meninggalkan mereka lagi, sekaligus mengungkapkan, mereka belum membalas budinya karena sudah menyelamatkan mereka pada waktu itu. Namun, Sally hanya menanggapi perkataan mereka dengan mengingatkan mereka apa yang pernah ia katakan di masa lalu, bahwa sudah tugas seorang kakak untuk melindungi adik-adiknya. Kemudian, Sally mendekati Ellison dan Rurin, lalu mengungkapkan, waktu yang ia habiskan bersama mereka adalah masa-masa terindah dalam hidupnya, meski hanya sesaat. Ellison dan Rurin semakin bersedih, ketika Sally mengatakan, ia ingin Ellison memasakkan pancake lagi kalau mereka bertemu lagi pada suatu hari. Kemudian, mereka berdua memeluk Sally, dan pada saat yang sama, Ellison menjawab, tentu saja. Saat Sally mulai menghilang, Ellison mulai meneteskan air mata, dan ketika rohnya Sally benar-benar telah menghilang dari hadapan mereka, mereka hanya bisa pasrah menerima kenyataan ini. Tubuhnya Rurin mulai bergetar dan ia mulai meneteskan air mata. Ketika air matanya jatuh ke mayatnya Sally, ia yang akan menyentuh mayatnya Sally, berkata, mereka semua akan pulang ke rumah sekarang. Setelah beberapa saat, terlihat Ellison yang sedang mendatangi Rain, untuk memberitahunya,
bahwa ia sudah tidak mencari orang tuanya Sally lagi. Saat Rain hendak menanyakan, apakah Ellison sudah menemukan orang tuanya Sally, tatapannya tertuju pada skop di tangan Ellison, sebuah skop yang dipenuhi lumpur dan tanah basah, dan pada akhirnya, ia akhirnya menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi. Keesokan harinya, terlihat Melby dan Sally yang sudah bersiap untuk pergi. Ellison yang penasaran, menanyakan tujuan mereka, dan Melby langsung menjawab, mereka akan berpetualang menyebarkan lagunya Sally, karena hal itu adalah impian mereka dari dulu. Menyadari mereka tidak berniat untuk tinggal meski hanya beberapa hari, Ellison yang tak bisa menghentikan mereka, tiba-tiba memberikan mereka sekantong uang. Melby dan Melly ingin menolak sekantong uang tersebut, namun Rurin hanya menanggapi perkataan mereka dengan menyuruh mereka untuk datang ke restoran ini jika mereka lapar, dan juga menjelaskan, dia, Ellison dan Sally akan selamanya berada di restoran ini. Mendengar perkataannya itu, Meldy dan Melly terharu, dan setelah mereka pergi, kita dijelaskan, dengan begitu, rumor yang tersebar di kota Grake tentang seorang anak yang mencari kedua orang tuanya berakhir. Sementara itu, di tempat yang tidak diketahui, terlihat Sally yang berada di sana tiba-tiba dihampiri oleh seorang wanita, dan wanita tersebut bertanya padanya, apa ia sendirian? Sally mengiyakannya, dan mengungkapkan, untungnya adik-adiknya tidak mengikutinya. Wanita tersebut tersenyum, lalu menawari Sally untuk makan bersamanya. Sally ingin menolaknya, karena ia tidak lapar, tetapi wanita tersebut tetap memaksanya. Setelah wanita tersebut menyiapkan pankek untuknya, Sally langsung merasa senang, tak percaya ada pankek di tempat seperti ini. Melihat ekspresinya, wanita tersebut menyadari Sally pernah makan pankek, tetapi menurutnya, pankek buatannya ini lebih enak dari yang pernah dimakan Sally. Setelah Sally mencicipinya, Sally mengungkapkan, rasanya sama seperti yang pernah ia makan. Perkataannya membuat wanita tersebut terkejut, namun tiba-tiba saja, ia tersenyum, lalu bertanya, apakah pankek yang pernah Sally makan adalah buatan seorang penyihir tampan yang memiliki restoran? Sally ikut terkejut senang, lalu bertanya, bagaimana ia mengetahuinya? Ternyata, wanita tersebut adalah ibunya Ellison, dan pada saat yang sama, ibunya Ellison berkata, ia ingin mendengar ceritanya Sally. Singkat cerita, di tengah malam, terlihat Ellison yang tiba-tiba terbangun, karena memimpikan kejadian barusan. Ia yakin kejadian itu hanya mimpi, namun saat ia mengetahui, Rurin tiba-tiba ikut terbangun dan memimpikan kejadian yang sama, ia akhirnya percaya bahwa kejadian itu memang nyata. Perasaan mereka campur aduk, tetapi mereka lega karena Sally tidak akan kelaparan mulai sekarang di alam sana. Keesokan harinya, di suatu tempat, kita diperlihatkan seorang pengemis yang sedang duduk di pojokan suatu restoran. Tiba-tiba, koki restoran tersebut yang sudah sangat kesal muncul sambil membawa air. Ia kesal karena pengemis tersebut selalu datang dan membuang sampah sembarang di sekitar restorannya. Ia membawa air karena ia ingin mengusir pengemis tersebut dengan menyirami pengemis itu dengan air. Dan setelah ia menyirami pengemis itu dengan air tersebut, pengemis itu memutuskan untuk pergi dari sana. Ternyata, pengemis tersebut adalah Drient yang sedang menyamar untuk menjalankan misi yang diberikan padanya. Dan pada saat itu, ia teringat pada makanan dari restorannya Ellison. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Ia berniat menghancurkan restoran tersebut, karena bisa saja restoran itu menjadi saingan restoran Ellison. Namun, saat ia kembali teringat bahwa ia sedang menjalankan suatu misi, ia memutuskan untuk melupakan pemikirannya barusan. Malam harinya, terlihat Drient yang sedang berkeliaran di jalan yang sepi. Ia sengaja berjalan di tempat sepi karena ingin memancing orang-orang yang ia targetkan. Tiba-tiba, beberapa orang muncul dan langsung menyergapnya. Mereka mengikat dan menutup kepalanya. Saat salah satu dari mereka menyadari, Drient adalah pria, yang salah satunya tiba-tiba mengingatkannya. Ini bukan waktunya memikirkan apakah mereka harus menangkap wanita atau pria, karena mereka harus mengisi kuota yang kosong sekarang. Pada saat itu, Drient lega, karena pada akhirnya, rencananya berjalan lancar. Kemudian, kita diceritakan, setelah menangkap dan menghancurkan markas kriminal di kota Dedran, Gint, para penjaga lainnya, dan budak-budak dari kota itu yang dilatih oleh Drient selama 3 bulan bersorak meneriaki kemenangan mereka. Namun, Drient yang ada di dekat mereka, seketika meminta mereka untuk tidak merasa senang dulu. Bagaimanapun, mereka berhasil karena mendapat banyak bantuan, dan Drient yakin, jika mereka tidak mendapat bantuan, sebagian besar dari mereka pasti akan mati. Gint dan penjaga lainnya mengakuinya,
Namun tiba-tiba, Durian menghela nafasnya, lalu mengungkapkan, meski begitu, mereka tetap luar biasa karena bisa menang meskipun hanya berlatih dalam waktu singkat. Perkataannya membuat mereka senang. Dan saat Durian akan segera pergi, Gint berjanji, mereka akan berlatih lebih keras lagi. Tiba-tiba, Durian dihentikan oleh para mantan budak yang sudah ia latih bersama Gint dan penjaga kota Dedran selama 3 bulan. Mereka menghentikannya sebab mereka ingin berterima kasih padanya. Karena meskipun Ellison lah yang membebaskan mereka dari perbudakan, berkat Durian, mereka dapat memiliki kekuatan untuk melawan orang-orang yang telah memperbudak mereka. Namun seketika, raut wajah wanita itu berubah, kemudian bertanya, apa mereka memang tidak perlu khawatir lagi, meskipun ruang penyortiran dan ruang pengolahan sudah dihancurkan oleh Ellison. Ia menanyakan hal itu karena ada beberapa temannya yang hilang ingatan, dan mulai mendapatkan kembali ingatan mereka akhirnya mengingat bahwa mereka dicuci otak dan dibawa ke kota ini. Dengan kata lain, ruang penyortiran dan ruang pengolahan tidak hanya berada di kota Dedran ini. Mengetahui hal itu, Durian benar-benar terkejut, dan di masa sekarang, ia yang baru saja teringat perkataan wanita itu, benar-benar tidak menyangka bahwa perkataannya memang benar. Pada saat ini, Durian telah dibawa di tempat penyortiran di wilayah lain bersama beberapa orang yang baru saja ditangkap. Saat Durian tengah dihadapkan pada seorang pria yang berpakaian rapi sambil memegang pena dan selembar kertas, ia berpikir, kecuali orangnya pernah menjadi prajurit resmi, kemungkinan mereka mengenalinya sangat kecil. Tiba-tiba, pria berpakaian rapi yang ada di hadapannya berkata, Durian terlihat kuat, dan pria itu meminta mereka yang menangkap Durian untuk langsung melelangnya sebagai budak secepat mungkin. Setelah Durian dikurung, ia kembali berpikir, yang harus ia lakukan sekarang adalah menunggu sampai subuh. Dan menurutnya, tidak sulit baginya untuk pergi dari tempat ini selama ia mengingat struktur tempat ini. Namun ketika ia melihat, sepasang saudara yang dipisahkan secara paksa, dan salah satu dari mereka bahkan dicambuk hingga berdarah, ia yang sempat terdiam sejenak, tiba-tiba bersiap menghancurkan rantai yang membelenggu tangannya, lalu menyatakan, ia bukan orang yang cocok untuk menjalankan misi ini. Ketika ia telah terlepas dari rantai tersebut, ia langsung membunuh salah satu penjaga di sana. Kemudian, ia keluar dari dalam kurungan, dan saat ia telah mengambil pedang milik penjaga yang baru saja ia bunuh, ia kembali menyatakan, dirinya benar-benar tidak tahan melihat sesuatu seperti sebelumnya. Melihat kejadian barusan, semua penjaga di sana langsung mengepungnya, dan ia langsung bersiap menghadapi semua penjaga tersebut. Sementara itu, di restoran, terlihat Ellison yang baru saja menunjukkan cara memasak iga rebus pada Linte. Linte sangat terkesan pada aroma makanan tersebut, dan saat perhatiannya teralihkan pada panci yang baru saja Ellison gunakan untuk memasak iga rebus tersebut, Ellison segera menjelaskan, panci itu disebut panci presto, panci yang sangat sempurna dalam menyalurkan suhu panas secara merata. Sebenarnya, Ellison bisa menggunakan sihir untuk memasak iga rebus, tetapi metode itu akan sulit untuk Linte, jadi ia sengaja menggunakan panci sejenis itu untuk menunjukkan cara membuat iga padanya agar ia bisa mempelajarinya dengan mudah. Saat Linte melihat, Ellison hendak pergi ke suatu tempat, ia yang penasaran pun menanyakan tujuannya. Namun, Ellison hanya menanggapi pertanyaannya dengan menyebutkan, terkadang dalam situasi seperti ini, seseorang harus menyegarkan moodnya. Setelah beberapa saat, ada seorang pelanggan yang tengah menikmati iga rebus dengan sangat lahap. Ia bernama John, dan ia terus memakan iga rebus tersebut dengan lahap tanpa memperdulikan orang-orang di sekitar. Istrinya yang ada di dekatnya memperingatinya untuk makan dengan sopan, tetapi John hanya menanggapi perkataan istrinya dengan menjelaskan, dagingnya sangat lembut ketika ditarik dengan mulut, dan kenyal saat dikunyah. Tiba-tiba, Rurin mendekati mereka dan meminta mereka untuk tidak khawatir. Sambil memberikan mereka handuk basah, Rurin menjelaskan, cara memakan iga rebus memang menggunakan tangan, karena memotong dagingnya menggunakan pisau cukup sulit. Melihat kejadian itu, Serena, Elena, dan Matt terkejut, karena ini pertama kalinya mereka melihat Rurin tersenyum pada pelanggan dan memperlakukan pelanggan seperti itu. Sementara itu, di tempat sebelumnya, terlihat Durian yang baru saja mengalahkan semua penjaga yang mengepungnya. Saat ia menatap pedang di tangannya yang sudah mulai rusak setelah ia gunakan dalam bertarung, ia berpikir, perjalanannya dalam ilmu pedang masih panjang. Kemudian, ia segera menyuruh para tahanan tidak bersalah di sana untuk segera pergi. Namun tiba-tiba, Durian terkejut, karena mendengar, suara seorang pria yang menanyakan, apa yang terjadi di tempat ini. Ia terkejut karena dapat merasakan, pria itu kuat.
Pria itu ternyata Rieden, dan saat itu, ia heran kenapa kejadian seperti ini selalu terjadi di wilayahnya. Hal itu membuatnya mendapatkan kesimpulan bahwa ia tidak harus mengurus satu atau dua tempat sekarang. Ternyata, Drient mengetahui Rieden adalah salah satu pelaku yang melarikan diri dari kota Dedran. Ia mengetahui hal itu dari Ellison, dan saat mereka berdua telah bersiap bertarung, Drient tiba-tiba bertanya, siapa dia sebenarnya? Singkat cerita, di istana Kekaisaran Laufen, terlihat Pangeran Leon yang sedang frustasi, setelah mengetahui ada banyak tempat yang melakukan perbudakan di berbagai kota di Kekaisaran Laufen. Saat ayahnya, Kaisar Lemidan menatap kota-kota yang ditandai dalam peta, ia berpikir, ini mungkin belum semuanya. Tiba-tiba, Kaisar Lemidan bertanya, apakah Leon bertemu Ellison saat Ellison mengunjungi istana Kekaisaran ini beberapa hari yang lalu, dan Leon langsung mengiyakannya. Kemudian, Kaisar Lemidan menceritakan, saat Ellison mengunjungi istana, dia meminta istana Kekaisaran untuk menyelidiki fasilitas perbudakan di berbagai kota Kekaisaran, dan karena hal itu, dia mengirim Drient, wakil komandan Ordo Ksatria pertama ke kota-kota yang ditandai. Mengetahui hal itu, Leon teringat pada perkataan Ellison pada waktu itu, dan ia akhirnya mengerti maksudnya. Hal itu membuatnya menganggap bahwa dirinya sangat bodoh dan pandangannya sangat sempit karena terlalu senang saat mengetahui kota Dedran sudah aman. Padahal perbudakan tidak hanya dilakukan di kota Dedran saja, melainkan di berbagai kota di kekaisarannya ini. Saat ia bertanya-tanya, siapa seseorang yang melakukan semua ini, ia seketika teringat pada seorang pria. Kemudian, Leon mengungkapkan, ia sebelumnya mendengar, bahwa salah satu pelaku yang melarikan diri dari kota Dedran adalah mantan pemimpin Ordo Ksatria pertama, Aedrin Pierce, dan Leon menduga, seseorang yang mengurus semua tempat perbudakan di kekaisaran ini adalah dia. Dugaan putranya membuat Kaisar Lemidan tercengang, dan setelah itu, ia berkata, dugaannya mungkin benar, tetapi hal itu juga mustahil. Kaisar Lemidan kemudian menceritakan, Ellison sebelumnya telah memberitahunya, bahwa seorang pria yang melarikan diri dari kota Dedran berumur sekitar 20-30 tahunan. Sedangkan untuk mantan pemimpin Ordo Ksatria pertama, ia berumur sekitar 60 tahunan, sama sepertinya. Mengetahui hal itu, Leon terkejut, namun tiba-tiba, cerita dialihkan ke tempat sebelumnya, di mana saat itu, terlihat pedang yang ada di tangannya Drient yang baru saja hancur saat ia menangkis serangannya Rieden. Kemudian, tubuhnya berdarah, dan pada saat yang sama, Rieden menyatakan, perlawanan Drient sudah berakhir, dan dirinya sangat kecewa padanya. Sementara itu, di restoran, Ellison dan Rurin baru saja menyiapkan barang-barang yang diperlukan, karena mereka berniat pergi ke suatu tempat. Ini membuat Rurin mengenang masa lalu, mengingat mereka selalu berpergian bersama dulu. Seketika, perhatian Rurin teralihkan pada sesuatu yang ada di laci meja. Rurin mengeluarkannya, lalu bertanya, apa Ellison akan membawa ini? Ellison dengan santai menjawab, tidak perlu. Saat mereka mulai berjalan pergi, ia menjelaskan, dirinya tidak bergerak sebagai pemilik restoran atau sedang menyamar dalam perjalanan kali ini. Kembali ke tempat sebelumnya, setelah Rieden menyatakan, dirinya sangat kecewa pada Drient, ia menambahkan, jika Drient selemah ini, Ordo Ksatria pertama akan berakhir di tangannya. Ketika ia akan kembali mengatakan sesuatu, Drient yang ia kira sudah kalah, tiba-tiba melempar pedang rusak yang ada di tangannya ke arahnya, dan ia berhasil menghindarinya. Pada saat itu, Drient baru saja mengambil pedang lain dari penjaga yang sudah mati, dan ia menduga, Rieden dulu bagian dari Ordo Ksatria pertama karena mengetahui namanya dan teknik pedang milik Ordo Ksatria pertama. Namun, ia tak terima jika Ordo Ksatria pertama memiliki anggota pengkhianat sepertinya. Oleh karena itu, ia langsung maju menyerangnya. Di istana Kekaisaran Laufen, terlihat Kaisar Lemidan yang sedang menjelaskan pada putranya, tidak aneh jika orang yang namanya Rieden mengetahui teknik pedang Ordo Ksatria pertama, karena ternyata, Komandan Ordo Ksatria pertama yang bernama Aedrin Pierce selalu mengelilingi Kekaisaran Laufen untuk mengajari teknik pedangnya pada banyak orang yang ingin mempelajarinya. Ia melakukan itu karena dia berharap, di masa depan akan muncul seseorang yang akan melampauinya dalam ilmu pedang, terlebih lagi, dia adalah orang baik. Mengetahui hal tersebut, Leon akhirnya mengerti kenapa orang yang bernama Rieden bisa mengetahui tentang teknik pedang Ordo Ksatria pertama. Leon kemudian berpikir, bahkan jika musuh mereka bukan komandan Ordo Ksatria pertama, Rieden tetap berbahaya. Leon juga berpikir,
Rieden bukan manusia biasa karena bisa melarikan diri dari hadapan Ellison, dan ia yakin naga juga terlibat dalam masalah ini. Pada saat itu, ia tiba-tiba teringat pada perkataan Ellison, bahwa Ellison pernah menyatakan padanya, jika ada yang berusaha menjatuhkan kekaisaran Laufen dalam kekacauan, mereka harus melewatinya dulu. Kemudian, Leon mengepalkan tangannya, lalu menegaskan pada ayahnya, bahwa ini adalah masalah yang berbahaya, dan ia menyarankan ayahnya untuk meminta bantuan Ellison sekarang juga. Namun, ayahnya malah menjawab, saran yang ia berikan sangat bagus, tetapi menurutnya, itu mustahil. Di tempat sebelumnya, Derient yang sedang bertarung melawan Rieden, mulai kewalahan karena Raiden menggunakan teknik pedang yang sama dan lebih sempurna darinya. Ia selama ini hanya bisa menghindari serangan mematikan Rieden karena ia tahu titik serangannya, dan hal itu membuatnya merasa bahwa dirinya seolah-olah sedang diuji. Setelah berhasil menghindari serangan Raiden berikutnya, Derient yang sempat terdiam dalam sejenak, berpikir bahwa Rieden adalah anaknya Komandan Ordo Ksatria pertama, karena kemampuan, suara dan bahkan penampilan mereka terlihat mirip. Namun, Rieden hanya menanggapi pemikirannya ini dengan memberitahunya bahwa dirinya lebih tua dari Derient. Pada saat yang sama, Rieden telah bersiap melancarkan serangan berikutnya, dan ketika ia melepaskan serangan tersebut pada Derient, Derient kembali terdiam beberapa saat, karena ia dapat merasakan serangan tersebut kuat. Ketika ia berusaha menangkis serangan itu, terjadi ledakan yang cukup kuat. Getaran dari ledakan tersebut begitu hebat, membuat orang-orang yang masih berada di sana berpikir bahwa tempat itu akan segera hancur. Walaupun demikian, Derient berhasil selamat, dan pada saat itu, ia maju ke arah Rieden sambil mengayunkan pedangnya. Rieden dapat menangkis ayunan pedangnya dengan mudah, dan di saat yang sama, Rieden memperingatinya, bukan begitu cara mengayunkan pedang. Perkataannya membuat Derient teringat, di masa lalu, saat ia sedang berlatih mengayunkan pedangnya di tempat latihan, Aidrin Pierce, Komandan Ordo Ksatria pertama pernah mengatakan hal serupa padanya saat ia sedang latihan. Di masa itu, Aidrin mengajarinya, saat akan mengayunkan pedang, Derient harus mempertahankan kakinya sebagai tumpuan pada satu tempat, kemudian mengangkat pergelangan tangan sepanjang arah ayunan pedang tanpa memutarnya. Aidrin mengajari Derient tentang hal itu sambil mempraktekkannya secara langsung, dan ketika ia mengayunkan pedangnya, ayunan pedangnya seketika menciptakan ledakan yang begitu besar. Ketika Aidrin melepaskan penutup kepalanya, ia tiba-tiba mengingatkan Derient, tidak ada yang tidak bisa ditebas oleh teknik pedangnya. Ternyata, penampilan Aidrin terlihat sudah cukup tua, sama seperti yang dikatakan oleh Kaisar Lemidan. Namun, karena ledakan dari ayunan pedangnya barusan membuat tanah berlubang cukup besar, padahal mereka baru saja meratakan tanah di sana, mereka akhirnya bersama-sama menambulnya kembali. Pada saat itu, Derient tiba-tiba memberitahu Aidrin, ia mendengar terjadi kekacauan internal di Istana Kekaisaran, bahwa para bangsawan menentang Aidrin bepergian untuk mengajarkan ilmu pedangnya. Aidrin tak terkejut dengan hal itu, dan ia hanya menanggapi masalah itu dengan mengungkapkan, para bangsawan itu hanya orang-orang yang ingin memperluas wilayah dan memperkuat kekuasaan mereka. Setelah mengatakan itu, Aidrin tiba-tiba menyebutkan, jika suatu pedang ditinggalkan di gudang begitu saja, pedang tersebut akan berkarat, dan ia menyatakan, dia tidak akan pernah meninggalkan ilmu pedangnya seperti itu. Ia akan terus berlatih, meningkatkan, dan mewarisi ilmu pedangnya, hingga tak ada jejak dari inovasinya sendiri yang tersisa. Ia percaya, suatu hari nanti, akan ada seseorang yang melampauinya. Dan saat hari itu tiba, ia yakin ilmu pedangnya akan terus berkembang, menembus batas, menuju kemungkinan yang tak terbatas, karena itulah kelebihan manusia. Mendengar semua itu, Derient terdiam kagum padanya, dan saat ia menghela nafas, ia menyatakan, dirinya akan mewujudkan impiannya. Aidrin tersenyum, lalu mengungkapkan, jika Derient berhasil, tak ada alasan untuk menolaknya. Ketika mereka menatap ke arah matahari yang akan segera terbenam, Derient berkata, kalau begitu, Aidrin harus menjadi gurunya, dan Aidrin menjawab perkataannya itu dengan menyuruhnya untuk mendatanginya kapanpun ia mau. Di masa sekarang, Derient yang baru saja teringat tentang kejadian itu, marah, karena berpikir, Rieden saat ini sedang berpura-pura menjadi Aidrin karena perkataannya sebelumnya. Emosinya terus meluap, dan ia terus mengayunkan pedangnya pada Rieden tanpa henti. Sementara itu, Rieden terus menangkis setiap serangan. Dalam benaknya, ia merasa hasil dari pertarungan ini sudah bisa dipastikan,
karena menurutnya, membiarkan emosi menguasai diri hanya akan membutakan seseorang. Tiba-tiba, ia bergumam dalam hati, tak ada yang berubah pada Derient sejak saat itu, dirinya Derient dan bahkan ilmu pedangnya. Namun, saat Derient melancarkan serangan berikutnya, ia seketika terkejut, alhasil, ia pun terkena serangan tersebut. Pada saat itu, Derient telah mengendalikan emosinya, dan ia memerintahkan Rieden untuk tidak menodai warisannya Aidrin. Kejadian yang begitu cepat itu membuat Rieden yang sempat terdiam, tiba-tiba tertawa, dan saat ia akan menyerang Derient dengan pedangnya, ia sempat menyatakan, dia ingin Derient memperlihatkan kemungkinannya terbesarnya sekarang. Namun, sebelum pedangnya menyentuh Derient, sebuah penghalang tiba-tiba muncul melindungi Derient, dan pada saat yang sama, terdengar suara seseorang yang menyuruh mereka untuk berhenti. Saat mereka menoleh ke arah suara tersebut, mereka melihat seorang kakek tua, yaitu Irimantium yang sedang menahan seorang penjaga, sambil berkata, penjaga tersebut sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Ketika penjaga itu melihat tuannya, Rieden, ia tiba-tiba melaporkan, terjadi masalah yang sangat besar. Di istana kekaisaran, saat Leon menyarankan ayahnya untuk meminta bantuan Ellison, dan ayahnya, Kaisar Lemidan, menjawab, itu sepertinya mustahil. Leon pun terkejut, dan bertanya lagi, apa maksudnya? Ayahnya hanya diam saja, oleh karena itu, Leon menegaskan, meskipun Ellison hanya ingin menjalani kehidupan damai, tetapi situasi ini merupakan pengecualian. Ia kemudian berdiri, bersiap mendatangi Ellison, sambil menyatakan, jika ayahnya tak bisa, ia yang akan meminta bantuan. Tiba-tiba, Kaisar Lemidan menghentikannya, lalu mengungkapkan, ia salah paham. Ia kemudian menjelaskan, ia berkata tidak mungkin karena ia telah mengirim surat pada Ellison 2 hari lalu, dan sekarang, Ellison seharusnya sudah mulai bertindak. Kembali ke tempat sebelumnya, setelah penjaga melaporkan pada Rieden, bahwa terjadi masalah yang sangat besar, ia segera menjelaskan, sebelumnya mereka menerima banyak laporan, bahwa fasilitas mereka di kota Rutian, kota Shatmun, kota Runatar, dan masih banyak lagi hancur karena diserang seseorang. Mendengar itu, Raiden mulai kesal dan hanya bisa terdiam. Sementara itu, di sebuah tempat penyortiran di suatu kota, terlihat tempat tersebut yang sudah hancur berantakan, dan api berkobar di mana-mana. Mata para penjaga di sana tertuju pada seorang pria, seseorang yang mengacaukan tempat tersebut dan sedang berjalan mendekati mereka. Ketika mereka melihat, pria tersebut memakai token yang memiliki lambang 9 lingkaran, mereka langsung menyadari bahwa pria tersebut adalah salah satu dari pahlawan perang, yaitu Ellison. Ellison saat itu sedang menyembunyikan wajahnya dengan sihirnya, dan ia tak terima, orang-orang seperti mereka memanggilnya pahlawan, oleh karena itu, ia langsung menggunakan sihir level 8 untuk menghancurkan mereka semua yang ada di sana. Sihirnya tersebut menciptakan ledakan yang sangat besar, membuat tempat tersebut hancur dalam sekejap mata. Kemudian, Ellison mendekati sekelompok orang yang telah ia selamatkan, memberikan mereka persediaan makanan dan minuman, sekaligus menyarankan mereka untuk segera pergi mengikuti jalur yang ia berikan. Selama mereka mengikuti jalur itu, mereka akan bertemu dengan prajurit kekaisaran. Mereka semua sangat kagum padanya, dan mereka yakin, pria yang telah menyelamatkan mereka ini adalah sang legenda penyihir agung. Mereka tak dapat melihat jelas wajahnya Ellison karena Ellison menggunakan sihir untuk menyembunyikan wajahnya, dan mereka hanya bisa melihat, wajahnya Ellison penuh bekas luka. Pada saat itu, Ellison segera pergi dari sana menggunakan portal, dan setelah sampai di suatu tempat, Ellison yang sedang mengeluarkan sihir yang menutupi wajahnya, segera melaporkan pada Rurin yang ada di sana, bahwa ia telah menyelesaikan tugasnya di kota barusan. Rurin tidak menoleh ke arahnya, dan hanya menjelaskan, ia juga sudah menyelesaikan tugasnya di kota ini, oleh karena itu, mereka memutuskan untuk segera pergi ke lokasi berikutnya. Sementara itu, di suatu tempat, terlihat Irimantium yang sedang menyembuhkan lukanya Derient. Setelah berhasil disembuhkan, Derient berterima kasih padanya, dan rupanya, ia mengenali Irimantium, bahwa dialah naga yang menyembuhkan Count Kota Grake, yaitu Riden, dan ia benar-benar tidak menyangka, dirinya akan bertemu dengannya di tempat seperti ini. Pada saat itu, Irimantium tiba-tiba mengungkapkan, ia awalnya tidak ingin ikut campur, dan ia bersyukur, Rieden langsung pergi setelah mendengar laporan dari prajuritnya. Jika tidak, ia yakin mereka berdua akan mati. Mendengar perkataannya, Derient mengungkapkan, ini belum berakhir, dan menurutnya, mereka berdua bisa melawannya bersama-sama. Namun,
Irimantium rupanya tak bisa bertarung, dan ia menyatakan, jika dirinya bertarung, ia akan langsung mati. Derian terkejut dengan perkataannya, dan bertanya, apakah naga bisa mengatakan hal seperti itu ketika melawan manusia? Menurut Irimantium, Rieden bukan manusia. Namun, ia memutuskan untuk tidak menjelaskannya lebih jauh pada Derient, karena ia berpikir, ia salah merasakannya. Ketika Derient menyebutkan, ia mengkhawatirkan para orang-orang yang ditangkap, Irimantium berdiri, sambil menyuruhnya untuk tidak khawatir. Saat akan pergi ke sarangnya sambil meminta Derient untuk mengikutinya, ia menjelaskan, dirinya telah menyelamatkan mereka semua ketika Derient sedang bertarung. Setelah sampai, dan memasuki sarang barunya, Irimantium segera disambut oleh para wanita yang mengenakan pakaian maid. Mereka memperlakukan Irimantium dengan sangat baik, membuat Derient terkejut. Oleh karena itu, Irimantium menjelaskan, mereka adalah orang-orang yang pernah menjadi budak, sekaligus korban yang pernah dicuci otak dan tak punya tempat tujuan. Beberapa dari mereka belajar ilmu pengobatan darinya. Ada yang memilih menetap di wilayah lain, dan ada pula yang memilih bekerja untuknya demi menghasilkan uang. Ada juga yang mendapatkan kembali ingatan mereka, dan akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampung halaman mereka. Kemudian, Irimantium menceritakan, dulu, ketika orang-orang meremehkannya, ia selalu menggunakan sihir mentalnya untuk mengendalikan mereka agar menyukainya. Ia melakukan itu demi memuaskan hasratnya, namun ia akhirnya sadar, perbuatannya untuk membuat orang-orang yang meremehkannya menjadi menyukainya itu salah, karena ia akhirnya mengerti, ada cara yang lebih baik, yaitu berbuat baik. Derient cukup terkesan dengan perkataannya, namun, saat ia melihat para wanita itu mendekati Irimantium, dan Irimantium tiba-tiba memeluk mereka, rasa kagumnya pada Irimantium langsung menghilang. Tiba-tiba, ada seorang wanita yang mengenakan pakaian maid menendang pintu ruangan obat-obatan dengan keras. Wanita itu sedang marah karena ia merasa Irimantium memperlakukan mereka seperti pelayan rumah tangga. Karena setiap kali Irimantium memakai ruang obat-obatan, Irimantium selalu lupa membersihkannya dan mereka yang selalu berakhir membersihkannya untuknya. Ketika wanita itu menjatuhkan kantong sampah ke lantai, Irimantium menunduk di hadapan wanita itu, sambil memungut kantong sampah tersebut dan meminta maaf padanya. Ketika wanita itu menginjak belakangnya, Irimantium malah merasa terangsang, seolah-olah dia sangat menikmatinya. Saat wanita itu menoleh ke arah Derient, Derient tiba-tiba terkejut, karena ternyata, wanita tersebut adalah Medrin, dan begitu pula sebaliknya. Medrin pun malu, lalu bertanya, kenapa Derient bisa berada di sini? Sementara itu, di suatu tempat, terlihat Ellison dan Rurin yang sedang beristirahat, setelah menghancurkan ruang penyortiran budak dan ruang pengolahan di berbagai kota. Ellison sedang memasak, dan aroma makanannya mulai menggoda karena makanan tersebut akan segera matang. Ketika Ellison menjelaskan, daging adalah makanan terbaik saat merasa lelah setelah melakukan sesuatu, Rurin tiba-tiba menyatakan, dia tidak selera makan. Mendengar perkataannya, Ellison akhirnya menyadari, bahwa kekhawatirannya sebelumnya telah menjadi kenyataan. Kemudian, Rurin segera berdiri, bersiap pergi ke kota berikutnya. Ellison menghentikannya, sambil menanyakan, apa ia merasa bersalah. Rurin hanya bisa terdiam, tak bisa menjawab pertanyaan Ellison. Oleh karena itu, Ellison memintanya untuk duduk dan membicarakan semuanya padanya dengan baik-baik sambil makan. Rurin tak ingin mendengarkan Ellison, dan ia menyatakan, saat ia terus diam saja dan tak melakukan apapun, wajahnya Sally terus muncul dalam pikirannya. Ia ingin langsung menghancurkan semua ruang penyortiran budak dan ruang pengolahan di berbagai kota, karena ia tak mau, ada anak lain lagi yang akan menjadi korban seperti Sally. Ellison mendekatinya, mencoba menenangkannya, lalu menceritakan, ia dulu pernah merasakan perasaan yang sama. Pada tahun ketiga sejak perang dimulai, setelah Ellison diluluskan dari Akademi Sihir, ia langsung memasuki medan perang, membunuh semua monster yang ia temui dan tak pernah berhenti bergerak. Rumor tentangnya dengan cepat menyebar, dan banyak prajurit yang mengaguminya. Saat Ellison memasuki sebuah tenda, ia segera disambut oleh Dagos, Komandan Kompi 2 Pasukan Darat 8. Dagos ingin Ellison beristirahat, namun Ellison menolak dengan langsung menanyakan lokasi berikutnya para monster berkumpul. Dagos dapat memahami perasaan Ellison, dan mengakui, jumlah kematian menurun drastis berkatnya. Ia benar-benar berterima kasih padanya. Namun, ia tak ingin Ellison memikul beban ini sendirian dan menginginkannya untuk beristirahat sekarang juga. Akan tetapi, Ellison tak mau mendengarkannya. Dikarenakan hal tersebut,
Dagos tiba-tiba memerintahkannya untuk beristirahat dan makan sekarang juga, dan menyatakan, ini bukan permintaan, tetapi perintah darinya sebagai komandan. Ellison tidak bisa menolaknya, oleh karena itu, ia pun menurutinya. Ia mandi membersihkan tubuhnya, namun, begitu ia baru saja mencicipi makanannya, ia tiba-tiba mempertanyakan dalam hati, sudah berapa banyak orang yang mati ketika ia sedang mandi dan makan. Dikarenakan hal tersebut, ia memutuskan untuk meninggalkan sisa makanannya, segera bersiap terjun kembali ke medan perang, dan pada saat itu, ia sempat teringat pada impiannya untuk membuka restoran. Namun, sebelum ia bisa pergi dari sana, suara trompet tiba-tiba terdengar keras, dan seseorang segera memperingati semua prajurit untuk segera bergerak setelah memakai perlengkapan, karena ada naga yang muncul di pos terdepan. Mendengar suara itu, ekspresinya Ellison tiba-tiba berubah, karena akhirnya, ia mendapatkan kesempatan untuk melawan naga. Ia tahu naga adalah makhluk yang memulai semua ini, dan untuk mengakhiri semua ini, ia berpikir dirinya harus membunuh semua naga. Saat ia melompat dengan kecepatan tinggi ke arah pos terdepan, ia teringat bahwa dirinya bertemu naga ketika baru datang ke dunia ini, dan ia benar-benar menyesal tidak melawan naga itu pada waktu itu. Sementara itu, di pos terdepan, seekor naga merah tampak berdiri gagah, mencengkeram dan menginjak tubuh seorang prajurit yang telah gugur. Tiba-tiba, sebuah ledakan dahsyat mengguncang area sekitar. Ledakan itu ternyata berasal dari Ellison, yang mendarat dengan keras setelah melompat dengan kecepatan tinggi. Ellison benar-benar sudah sangat marah, dan tanpa pikir panjang, ia langsung maju menyerang naga yang ada di hadapannya. Padahal ini pertama kalinya ia melawan langsung naga. Di tempat sebelumnya, terlihat Dagos yang sedang terkejut, setelah seorang prajurit melaporkan Ellison tidak berada di tendanya, dan ada seseorang yang melaporkan bahwa Ellison melompat dengan kecepatan tinggi ke arah pos terdepan. Dagos frustasi, dan mempertanyakan, apakah Ellison benar-benar bisa menang melawan naga yang ada di sana. Sementara itu, di tempat itu, ketika naga itu menyadari kehadiran Ellison yang sedang mempersiapkan serangannya, naga itu lantas meremehkannya, karena ia berpikir, satu manusia saja tidak cukup untuk menghentikannya. Ternyata, serangan yang sedang dipersiapkan oleh Ellison tercipta dari sihir terkuatnya yang dialiri seluruh mananya. Dan ketika ia akan melepaskan serangannya itu pada naga merah yang ada di hadapannya, ia sempat bergumam, sekarang, dia akan menghentikan daftar kematian tanpa ujung dengan membunuh Raja Naga tersebut. Ketika serangannya itu mengenai naga itu, ledakan yang benar-benar dahsyat tercipta, bergema di seluruh wilayah tersebut. Kembali di masa kini, Ellison yang tengah menceritakan kejadian itu, tiba-tiba menjelaskan pada Rurin, setelah tiba di dunia ini, ia merasa dirinya sangat berbeda dari yang lain. Ia bisa melihat aliran mana di udara yang dapat membuatnya memahami rumus dan meningkatkan mantra sihir secara drastis, dan ia sadar bahwa ini tidak normal. Namun, ia tidak menyangka, ketika ia menyerang naga merah pada waktu itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kembali ke masa lalu, setelah menyerang naga merah itu dengan sihir terkuatnya yang dialiri seluruh mananya, sihirnya itu hanya bisa menghancurkan penghalang milik naga tersebut dan melukainya sedikit, padahal Ellison berharap bisa langsung mengalahkannya dengan serangan itu. Walaupun begitu, naga itu cukup terkejut, dan berpikir, pria yang baru saja menyerangnya ini berbeda dari semua manusia yang pernah ia temui. Pada momen ini, Ellison akhirnya mengerti, kenapa naga disebut sebagai inkarnasi kematian, bencana terbang, dan bahkan puncak dari segala makhluk hidup. Namun tiba-tiba, setelah naga itu menyatakan, tetap saja, Ellison hanyalah manusia, ia menghembuskan kekuatannya dari mulutnya, mengerahkannya pada Ellison. Karena kecepatannya yang sangat luar biasa cepat, Ellison menyadari bahwa dirinya tak dapat menghindarinya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk membuat penghalang. Tepat saat serangan tersebut telah berada di hadapannya, seseorang tiba-tiba muncul, menariknya menjauh dari jangkauan serangan tersebut. Serangan tersebut benar-benar kuat, menciptakan ledakan yang langsung bergema di seluruh area itu. Jauh dari ledakan tersebut, seseorang yang baru saja menarik Ellison, tiba-tiba berkata, Ellison benar-benar gila, dan memperingatinya, nafas naga adalah sesuatu yang tidak dapat diblokir, bahkan oleh naga sekalipun. Ternyata seseorang yang baru saja menyelamatkannya adalah elf bernama Beden, dan di sampingnya, ada seorang dwarf yang bernama Daron, dan ini adalah pertemuan pertama Ellison dengan mereka. Di masa itu, Ellison tentunya belum mengenali mereka, dan ketika ia menanyakan siapa mereka, Daron tiba-tiba memakai pelindung kepalanya.
lalu berlari ke arah naga itu sambil meminta Ellison untuk menjauh terlebih dahulu. Pada saat yang sama, Beden segera bersiap menarik busurnya, sambil menyuruh Ellison untuk tidak khawatir. Ketika ia melepaskan busurnya, anak panahnya berhasil mengenai mata naga merah tersebut. Tak diam saja, Daron segera memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerang naga tersebut, dan jelas, ia berhasil menyerangnya dengan mudah karena ia menyerang dari titik mata naga merah tersebut yang terluka. Melihat hal itu, Ellison terkejut. Melihat reaksinya, Beden yang sedang mempersiapkan anak panah berikutnya, menyuruhnya untuk tetap santai. Kemudian, ia mengungkapkan, melihat pakaian Ellison yang sudah rusak, berdiri di sini seorang diri, dan bahkan bekas luka di wajahnya, sudah memperlihatkan bahwa dia orang yang berusaha menyelamatkan dunia, dan dengan hal itu, ia dapat mengetahui Ellison orang seperti apa. Beden juga mengetahui bahwa Ellison memiliki kemampuan yang benar-benar hebat. Karena ini pertama kalinya ia melihat seseorang bisa menghancurkan penghalang naga dengan serangan sihir. Sementara itu, di sisi lain, naga merah tersebut mulai melawan balik, dan ia terus-menerus menyerang Badon yang ada di dekatnya. Badon terus menghindar, dan selalu berteriak meminta mereka untuk berhenti berbicara dan membantunya. Beden yang hendak membantunya, dengan bersiap menarik busurnya ke arah naga tersebut, menambahkan, ia tahu bahwa Ellison memiliki pemikiran untuk memikul beban semua orang dan bahkan rasa sakit orang lain sendirian. Ketika ia melepaskan busurnya, ia memperingati Ellison, jika dia melanjutkan caranya, ia akan hancur duluan, dan mengingatkannya, ia selama ini tidak bertarung sendirian di medan perang. Setelah ia mengatakan itu, sekelompok naga hitam muncul mengepung naga merah tersebut, dan salah satu di antara mereka mengumumkan bahwa naga merah telah melanggar perjanjian karena berani melahirkan penguasa naga baru yang ada di hadapan mereka ini. Sementara itu, salah satu naga hitam yang ada di dekatnya Daron tiba-tiba berkata pada Daron. Ia sungguh-sungguh heran karena Daron dan Beden selalu mendahului mereka. Daron memintanya untuk tidak memikirkan hal itu, dan ia ingin mereka yang mengurus sisanya. Naga hitam itu setuju, dan meminta dia dan Beden untuk segera pergi dari tempat ini. Setelah itu, sekelompok naga hitam tersebut mulai menyerang naga merah tersebut bersama-sama. Melihat hal itu, Ellison kebingungan. Ia tak mengerti kenapa naga melawan naga. Melihat reaksinya, Daron yang telah berada di dekatnya, akhirnya yakin bahwa Ellison benar-benar tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba, Daron menunjuk ke arah suatu tempat, meminta Ellison untuk melihat ke sana. Ketika Ellison menoleh ke sana, ia melihat Dagos dan prajuritnya yang datang untuk membantunya. Melihat hal tersebut, Beden mengingatkan Ellison tentang perkataannya barusan, bahwa ia tidak bertarung sendirian di medan perang. Sebelum pergi, Daron sempat memperkenalkan diri mereka pada Ellison, dan pada saat yang sama, Beden yang sedang tersenyum, mengungkapkan, mereka sepertinya akan sering bertemu mulai sekarang. Setelah itu, Ellison kembali ke tendanya, menghabiskan sisa makanannya dengan tenang, dan terus teringat perkataan Beden sebelumnya. Pada saat itu, ia akhirnya sadar bahwa makanan tersebut sangat hambar, seperti makanan yang pertama kali ia makan di akademi. Dikarenakan hal tersebut, ia meminta izin pada Dagos untuk menggantikan Koki di sana. Dagos menyetujuinya, dan pada akhirnya, ia bisa menunjukkan senyumannya pada orang-orang di sana. Di masa sekarang, Ellison yang baru saja menceritakan semua itu sambil memasak, meminta Rurin untuk tidak merasa bersalah. Tiba-tiba, Rurin menggandeng tangannya, lalu mengungkapkan, dengan duduk di sampingnya Ellison, menjalankan restoran bersama, merasakan makanannya, ia selalu merasa bahagia. Tapi akhir-akhir ini, ia selalu merasa terkekang setiap kali melakukan semua itu, dan ia mempertanyakan, apakah dirinya harus meninggalkan perasaan ini. Menurut Ellison, Rurin harus menyimpan perasaan itu, karena bagaimanapun, ia tak bisa membuangnya. Sambil tersenyum, Ellison memberitahu Rurin tentang perkataan yang pernah Beden dan Daron ungkapan padanya. Tidak peduli seberapa keras seseorang berusaha untuk melenturkan bahunya, orang itu tak akan pernah bisa melepaskan semuanya. Setelah menyajikan makanan yang sedang ia masak di atas piring, mereka segera menyantapnya bersama-sama. Rurin sangat menikmati makanan tersebut, karena rasanya yang benar-benar enak. Sementara itu, di sebuah bar, terlihat Chitney yang tengah duduk di sana. Tiba-tiba, ia didekati oleh seorang pria tak dikenal. Pria itu menyukai postur tubuhnya, dan ketika pria itu memegang tubuhnya, seorang pria lain muncul menendang wajahnya dengan keras, hingga membuatnya kehilangan nyawanya.
Pria itu ternyata adalah Rieden, dan karena penasaran, ia bertanya kenapa Chitney membiarkan pria itu berbuat seenaknya. Chitney menjelaskan, ia membiarkannya karena ia ingin berencana menjadikan pria itu bahan percobaan. Mengetahui hal tersebut, Rieden meminta maaf padanya karena telah membunuh pria itu. Ketika mereka baru saja membicarakan kekacauan yang baru saja terjadi, seseorang yang didampingi oleh beberapa prajurit muncul, sambil meminta maaf karena sesuatu yang terjadi pada Chitney barusan. Ternyata, orang itu adalah Duk ketiga yang bernama Melik Delian. Ia mendatangi Chitney karena ia ingin mendengar tentang rencananya Chitney setelah ia mendengar Ellison dan naga yang ada di sisinya menghancurkan semua fasilitas di berbagai kota, dan dari perkataannya itu, kita dapat mengetahui bahwa mereka menjalin kerjasama. Setelah beberapa saat, di suatu tempat yang tidak diketahui, terlihat Ellison yang sedang berlari mendekati Rurin. Setelah Ellison berada di hadapan Rurin, Rurin seketika bertanya, apa ia boleh berterus terang padanya. Ellison mempersilahkannya. Mendengar jawabannya, Rurin tiba-tiba melepas pakaiannya Ellison. Setelah melepas semuanya, ia mulai melepaskan pakaiannya. Saat mereka akan berciuman, Rurin tiba-tiba terbangun dari tidurnya, karena rupanya, kejadian itu adalah mimpinya. Rurin sangat malu karena mimpinya itu, dan ia mempertanyakan, mimpi seperti apa itu. Sementara itu, di kliniknya Elena, terlihat Elena yang baru saja menyembuhkan luka kecil seorang pria. Namun tiba-tiba, pria itu mengajaknya untuk nonton bersama saat libur. Elena langsung menolaknya, dan seketika saja, Serena muncul menghajar pria itu dengan jarinya, kemudian memerintahkannya untuk segera pergi jika sudah diobati. Namun, pria itu malah menolaknya, dan menjelaskan, dirinya sepertinya perlu diobati lagi. Serena semakin kesal dengan hal itu, oleh karena itu, ia langsung mengusir pria tersebut. Setelah pria itu pergi, Elena berterima kasih padanya. Menyadari Elena sedang murung, Serena menanyakannya. Elena menjelaskan, ia murung karena mengkhawatirkan Ellison dan Rurin yang menurutnya saat ini sedang sangat berduka atas kepergiannya Sally. Serena mengerti perasaannya Elena, dan menurutnya, semua ini akan menjadi jauh lebih baik jika Ellison dan Rurin tidak pernah menemukan bunga hibiren. Tiba-tiba, Elena mengungkapkan, pasti sulit bagi manusia dan naga mendapatkan anak. Mendengar perkataannya, Serena berkata, ia belum pernah mendengar sesuatu seperti itu. Rupanya, Elena mengungkapkan hal itu karena ia yakin, Ellison dan Rurin sudah menganggap Sally sebagai anak mereka. Seketika saja, Serena mendekatinya, kemudian menyarankan Elena untuk menggantikan Rurin untuk mengandung anaknya Ellison. Elena terkejut dan malu dengan sarannya itu, dan ia menyatakan, dirinya tidak pernah berpikir seperti itu. Namun, Serena malah menjawab perkataannya itu dengan menyebutkan, itu seharusnya tidak masalah karena elf bisa mengandung anak manusia meskipun anak itu akan berakhir memiliki darah campuran. Kemudian, Serena tertawa kecil, lalu mengungkapkan, ia tahu bahwa Elena pasti menyesal telah membantu Ellison menguatkan dirinya untuk pergi ke Tanah Suci Naga Hitam, dan berakhir menjadi pasangannya Rurin di hari upacara kedewasaannya. Elena membantah hal itu, kembali menyatakan, dirinya tidak pernah terpikirkan tentang sesuatu seperti itu. Untuk mengalihkan pembicaraan ini, Elena yang teringat bahwa setiap naga dewasa pasti pernah menjalani upacara kedewasaan, menanyakan pada Serena tentang pasangannya. Serena menjawab, pasangannya Giard, dan menjelaskan, naga yang menusuknya dari belakang. Mendengar penjelasan singkat itu, Elena meminta maaf karena telah mengingatkannya tentang itu. Serena memintanya untuk tidak berpikir seperti itu, karena bagaimanapun, ia selamat berkat Elena. Pada saat yang sama, Serena menjelaskan, ada banyak naga yang dipasangkan selama upacara kedewasaan mereka, tetapi ada juga yang berakhir berpisah dan mendapatkan pasangan baru. Kemudian, ia teringat kejadian di masa lalu, saat ia mendapati, Giard tengah bersenang-senang dengan budak-budak wanita. Hal itu membuatnya depresi, dan di masa sekarang, Serena mengungkapkan pada Elena, Giard bukanlah pria yang pantas untuk menerima cintanya. Menyadari Serena sedang teringat akan kenangan buruknya di masa lalu karena dirinya, Elena kembali meminta maaf. Serena tiba-tiba menjilati bibirnya, lalu bertanya, apakah Elena sedang menghiburnya? Karena Elena hanya diam saja, ia tiba-tiba memeluk Elena, lalu mengungkapkan, ia sudah tidur dengan banyak pria dari berbagai ras, tetapi tidak pernah tidur dengan elf cantik. Ia juga mengatakan, jika Elena mau, ia bisa mengajarinya cara melupakan rasa sakit pada hatinya di waktu itu,
dan ia menegaskan, dia sangat percaya diri pada kemampuannya dalam menggoda. Tiba-tiba, Rurin muncul melalui portal meninju kepalanya. Elena pun terduduk, dan setelah keluar dari portal, Rurin tiba-tiba memastikan, apakah Serena benar-benar ahli dalam menggoda. Serena kesal dengan perbuatannya yang tiba-tiba barusan, oleh karena itu, ia dengan lantang menanyakan, memangnya kenapa jika itu benar. Mendengar itu, wajahnya Rurin memerah, lalu mengatakan, jika Serena benar-benar ahli dalam menggoda, dirinya sangat membutuhkan bantuannya. Sementara itu, di tanah suci naga hitam, terlihat ada seseorang yang mencoba menerobos pembatas. Menyadari akan hal itu, Mididana yang berada dalam wujud naganya, mulai waspada. Sarin yang ada di dekatnya, memintanya untuk tetap tenang, karena ia tahu siapa orang itu, bahwa orang itu sebenarnya adalah Ellison, yang memang dari awal sudah mengirim pesan padanya, bahwa ia akan mendatangi tempat ini. Mengetahui tentang itu, Mididana cukup terganggu, karena Ellison bisa masuk seenaknya ke tempat ini seolah-olah tempat ini adalah wilayahnya. Dan ia bertanya pada Sarin, apakah ia pernah mendengar naga diperlakukan seperti ini oleh manusia. Sarin menyuruhnya untuk tidak berbicara seperti itu, dan mengingatkannya tentang kejadian di hari upacara kedewasaannya Rurin. Ketika Ellison baru saja mendarat, ia melihat ada seseorang yang sedang mengukir sesuatu pada pilar besar. Ia cukup penasaran apa yang sedang diukir oleh pria tersebut, tetapi sebelum ia bisa menyelidikinya lebih jauh, beberapa pelayan wanita manusia mendekatinya untuk menyambut kedatangannya. Mereka memperlakukannya dengan sangat hormat, namun, Ellison tak mau diperlakukan seperti itu, dan mengingatkan mereka, ia juga manusia sama seperti mereka. Tiba-tiba, Mididana muncul, sambil mengatakan, Ellison benar-benar aneh karena tidak mau diperlakukan dengan hormat. Padahal di hari upacara kedewasaannya Rurin, ia membuat keributan besar dan bahkan mengeluarkan tekanan besar seperti tekanan milik penguasa naga. Saat tengah berjalan ke suatu tempat, Ellison yang sempat teringat tentang pilar sebelumnya, menanyakan pada Mididana. Mididana menjelaskan, pilar itu dibuat untuk menghormati mereka yang gugur di medan perang, dan saat ini, mereka tengah mengukir namanya Feren, ibunya Rurin di pilar itu. Mengetahui hal itu, Ellison senang. Tiba-tiba, Mididana mengucapkan terima kasih kepada Ellison, karena berkatnya, semuanya bisa terselesaikan. Ellison mengakui bahwa ia bisa memahami perasaannya Mididana pada ibunya Rurin, dan menurutnya, jika Mididana menyelesaikan masalah ini seorang diri, situasinya akan bertambah kacau. Tiba-tiba, Mididana bertanya apakah kedatangan Ellison kali ini bertujuan untuk mendapatkan benih bunga Hibiren. Pertanyaan itu membuat Ellison teringat pada Sally. Sambil mengepalkan tangannya, ia menjelaskan bahwa ia dan Rurin telah menerima kepergian Sally. Melihat ekspresi wajah Ellison saat membicarakan Sally, Mididana menyadari bahwa selama ini Ellison dan Rurin memperlakukan Sally sebagai makhluk hidup dan menaruh perasaan padanya, tanpa mengetahui apapun tentang bunga Hibiren. Mendengar penjelasan itu, Ellison tampak bingung. Karena itu, Mididana pun menjelaskan, benih bunga Hibiren hanya akan tumbuh dengan menyerap jiwa di dekat jantung orang yang sudah meninggal. Sebelum akarnya menancap ke tanah, bunga Hibiren tak akan diam di satu tempat. Sederhananya, bunga Hibiren membutuhkan jantung untuk bisa berada di dunia ini. Kemudian, Mididana menanyakan, kenapa Ellison membutuhkan benih bunga Hibiren, dan memberitahunya bahwa sekarang ia takkan pernah bisa berbicara dengan Sally lagi. Ellison tersenyum, lalu menjelaskan bahwa ia sudah menerima kepergian Sally, karena saat ini, ia tahu Sally bersama orang yang tepat di alam sana. Setelah itu, Ellison mengungkapkan bahwa ia membutuhkan bunga Hibiren untuk dirinya sendiri. Mendengar hal itu, Mididana kebingungan, tak mengerti apa maksud dari ucapan Ellison. Namun tiba-tiba, ekspresinya berubah, karena mulai menyadari apa yang sebenarnya sedang Ellison rencanakan. Ellison lalu menjelaskan, ia berniat menggunakan jantung naga yang ada dalam dirinya untuk mendengar suara dari penguasa naga dengan bantuan bunga Hibiren. Sementara itu, di kliniknya Elena, terlihat Serena yang sedang terkejut setelah mengetahui bahwa Rurin ingin belajar cara menggoda darinya, karena ingin memperkuat hubungannya dengan Ellison. Ia pun tertawa, dan Rurin yang tak ingin ditertawakan, segera memerintahkannya untuk berhenti tertawa. Ketika Serena akan mengatakan sesuatu, perhatiannya teralihkan pada Elena. Karena tak ingin Elena cemburu, ia berniat mengajak Rurin berbicara di tempat lain. Namun, sebelum ia bisa mengatakannya, Elena tiba-tiba menghentikannya, menjelaskan, ia tidak apa-apa. Kemudian,
Ia bertanya pada Rurin, sudah sejauh mana hubungannya dengan Ellison. Rurin merasa malu, lalu menjelaskan, ia dan Ellison pernah ciuman. Mendengar itu, Elena diam-diam membayangkan, bagaimana rasanya ciuman dengan bibirnya Ellison. Sementara di sisi lain, Serena malah menganggap hal itu sangat biasa, dan ia pun menanyakan, apakah mereka pernah melakukan hal lain. Rurin tak mengerti maksudnya, dan tiba-tiba, Serena menghela nafasnya, lalu menanyakan, apakah mereka pernah melakukan hal cabul. Setelah menjelaskan hal-hal cabul yang pernah ia lakukan, Rurin seketika semakin malu, dan menanyakan, apakah Serena sudah gila. Menyadari Rurin takkan mampu melakukan hal-hal yang telah ia sebutkan, Serena memutuskan untuk mengajarinya hal-hal sederhana saja. Sementara itu, terlihat Elena yang sudah terkapar di atas meja, karena tak mampu mendengarkan semua ucapan Serena barusan. Singkat cerita, di sarangnya Rurin, terlihat Ellison yang baru saja tiba di sana. Saat itu, Ellison mendapati binatang penjaga sarang yang sedang belajar bahasa. Ia menebak bahwa binatang itu telah memahami banyak bahasa. Setelah memasuki kamar, Ellison melihat Rurin sedang tertidur. Ia pun merasa heran, karena biasanya Rurin jarang tidur pada waktu seperti ini. Oleh karena itu, ia berniat membangunkannya. Namun, saat Ellison membuka selimutnya, ia mendapati bahwa Rurin tidak mengenakan pakaian apapun. Hal itu membuatnya terdiam beberapa saat. Ketika Rurin terbangun, Ellison segera menyuruhnya untuk menutupi tubuhnya. Sambil menutupi wajah dan memalingkan pandangan, Ellison bertanya kenapa Rurin tidur dalam keadaan telanjang. Rurin menjawab bahwa ia tidak merasa nyaman memakai baju saat tidur, dan mengatakan bahwa sejak dulu ia memang terbiasa tidur seperti ini. Mendengar itu, Ellison menegaskan, itu dulu saat Rurin masih tidur sendirian, dan terlebih lagi, selama ia tinggal bersama Rurin, ia tak pernah melihat Rurin tidur seperti ini. Tiba-tiba, Rurin menanyakan, kenapa Ellison mempermasalahkan hal sepele seperti ini, padahal Ellison tak punya alasan jelas untuk melarangnya tidur seperti ini. Setelah berkata demikian, Rurin menanyakan apakah hal tersebut membuat Ellison merasa tidak nyaman. Mendengar pertanyaannya itu, Ellison terdiam, teringat, saat di Tanah Suci, ia pernah berkata bahwa dirinya akan selalu bersama Rurin apapun yang terjadi. Karena itu, ia diam-diam menggunakan sihirnya untuk menutupi penglihatannya, lalu menoleh ke arah Rurin sambil menjelaskan bahwa sebenarnya ia tidak mempermasalahkan hal tersebut. Saat hendak pergi, Ellison menoleh ke arah Rurin dan memintanya untuk segera mengenakan pakaian, karena ia akan menyiapkan makan malam. Melihat sikap Ellison yang tiba-tiba berubah, Rurin menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda darinya. Setelah makan malam, Ellison menceritakan bahwa nama ibu Rurin telah diukir di pilar makam klan Naga Hitam. Rurin merasa sangat bahagia, karena kabar ini telah lama ia nantikan. Pada saat yang sama, Ellison juga mengungkapkan bahwa ada hal lain yang ingin ia sampaikan, tetapi ia ingin membicarakannya di lain waktu. Setelah itu, Rurin memutuskan untuk mencuci piring. Namun, saat ia mengetahui bahwa Ellison akan segera mandi, ia tiba-tiba menumpahkan sisa makanan dari piring yang sedang ia pegang ke tubuhnya, lalu berkata bahwa ia juga harus mandi. Beberapa saat lalu, saat Rurin masih berada di kliniknya Elena, Serena mengajarinya beberapa hal cara menggoda. Namun ternyata, semua itu pernah Rurin lakukan dulu. Meskipun ia pernah melakukannya lagi sangat memalukan, mengingat ia sudah dewasa. Mengetahui hal itu, Serena terkejut, dan ia heran, kenapa Rurin ragu-ragu melakukannya lagi padahal Rurin pernah melakukannya dulu. Elena yang sedang mendengarkan percakapan mereka, tak bisa menahan emosinya dan ia terus berkeringat dingin. Tiba-tiba, Serena menunjuk ke arah Rurin, lalu berkata, jika Rurin sekarang merasa malu untuk melakukannya, ia yakin Ellison pasti merasakan hal yang sama. Ia kemudian memberitahu Rurin, jika Rurin tidak mengambil inisiatif, hubungan mereka tak akan berjalan. Kembali ke masa sekarang, saat tengah mandi bersama Ellison, Rurin dengan malu-malu mengingatkan Ellison, bahwa mereka dulu sering mandi bersama. Ellison saat itu merasa tegang, dan ia menjawab perkataan Rurin dengan menyebutkan, itu benar. Setelah itu, Ellison menawari Rurin untuk minum coklat panas. Melihat Ellison masih tetap santai dalam situasi seperti ini, ia bertanya-tanya, kenapa semuanya tidak berjalan sesuai yang dikatakan oleh Serena sebelumnya. Namun, ketika Ellison sedang menunjukkan bubuk coklat yang masih berada dalam kemasan, Rurin akhirnya sadar bahwa Ellison saat ini menggunakan mantra penghalang penglihatan.
Rurin marah, mendekati Ellison dan menyuruh Ellison untuk melepaskan mantra tersebut. Ellison awalnya menolaknya, namun karena Rurin terus mendesaknya, ia akhirnya menurutinya. Ketika ia melihat dengan jelas bahwa Rurin hanya memakai handuk, ia tiba-tiba menceburkan kepalanya ke dalam air, lalu meminta maaf karena ia benar-benar tidak bisa melakukan ini. Ellison mencoba berdiri sambil memalingkan pandangannya, kemudian mengungkapkan, Rurin terus bertingkah seperti dulu, tetapi ia tak bisa menerimanya secara normal lagi, dan menurutnya, ini membuat Rurin salah paham padanya. Tiba-tiba, Rurin mendekatinya, lalu menjelaskan, ia memang ingin Ellison melihatnya seperti itu. Perkataannya membuat Ellison terdiam, tetapi saat Rurin duduk sambil menunjukkan tubuhnya, ia menjelaskan, ia melakukan semua ini karena ingin menggoda Ellison. Hal itu membuat Ellison terkejut, karena akhirnya, ia sadar bahwa Rurin melakukan semua ini bukan karena ini adalah kebiasaannya. Tiba-tiba, ia mendekati Rurin, dan jelas, hal tersebut membuat Rurin terkejut. Sementara itu, di dekat mereka, terlihat ada portal kecil yang berada di sana. Rupanya, Serena tengah menyaksikan semua itu melalui portal kecil tersebut. Namun, ia tak puas, karena mereka berdua hanya berakhir berciuman saja. Tiba-tiba, Elena menutupi portal tersebut, dan memperingati Serena, memata-matai hubungan orang lain seperti ini tidak boleh. Saat Serena menjelaskan, Rurin yang menyuruhnya untuk mengawasi situasinya, Elena terkejut, tak menyangka Rurin akan melakukan hal seperti itu. Ketika Elena mulai menghilangkan portal kecil tersebut, ia tersenyum, karena akhirnya, ia berhasil membuat hubungannya Rurin dan Ellison berkembang. Di suatu tempat tidak diketahui, ada seseorang yang melaporkan pada tuannya, bahwa ada 328 orang, dan setelah memilih mereka semua satu-satu, hanya 37 orang yang memiliki fisik dan kebugaran yang sempurna. Di tempat itu, ada seseorang yang sedang dirantai, dan kembali terdengar seseorang yang melaporkan, bahwa orang ini adalah pengurus fasilitas budak yang melarikan diri saat fasilitas budaknya dihancurkan. Ternyata, orang itu sedang melaporkan semua itu pada Duke de Lian. Setelah mendengarkan semua laporan orang itu, Duke de Lian mendekati dan mengambil besi panas yang selalu digunakan untuk menyiksa. Sambil menunjukkan ujung besi panas yang ada di tangannya, ia bertanya, apakah pria itu takut? Pria itu tak ingin mengatakan hal apapun, oleh karena itu, Duke de Lian dapat menyadari pria tersebut sedang ketakutan. Setelah menaruh besi panas tersebut ke tempatnya semula, ia menjelaskan pada pria itu, perannya bukan untuk menyiksa. Ia mendekati pria itu, lalu menjelaskan, semua orang punya perannya masing-masing, karena ini dunia di mana semuanya harus dimainkan dengan perannya masing-masing. Namun, mengetahui bahwa pria itu malah mengabaikan perannya dan melarikan diri, ia sangat marah. Pria itu meminta maaf atas kesalahannya, namun Duke de Lian hanya mengabaikan permintaan maafnya, dan menyebutkan, dia adalah orang yang selalu menetapkan aturan dan berusaha menegakkannya, dan menurutnya, seseorang yang meninggalkan perannya dan melarikan diri adalah seseorang yang tidak bisa dimaafkan. Setelah mengatakan itu, ia tiba-tiba mengambil kembali besi panas sebelumnya, kemudian menancapkannya ke tubuh pria tersebut. Pria itu menjerit kesakitan, dan Duke de Lian hanya menanggapi jeritannya itu dengan berkata, jika dirinya meninggalkan perannya dan memilih untuk menyiksanya, bukankah itu sungguh tidak adil? Setelah menyiksa pria itu, ia mengambil sesuatu, sambil mengatakan, sekarang, dirinya akan memberinya peran baru. Tanpa ragu, ia menancapkan sesuatu yang ada di tangannya ke tubuh pria tersebut. Setelah ia melakukan itu, para penyihir yang berada di sana mulai merapal mantra. Dalam hitungan detik, tubuh pria itu mengalami perubahan drastis. Ia berubah menjadi sosok monster dan langsung mencoba melarikan diri. Para penyihir di sana tidak tinggal diam, mereka segera merapal mantra untuk menangkapnya dan membatasi pergerakannya. Melihat ini sudah waktunya, Duke de Lian mengeluarkan sebotol kecil cairan. Ia memaksa pria itu untuk meminum cairan tersebut, lalu menyatakan dengan suara tegas, peran pria itu sekarang adalah tunduk pada hukum, dan hukumnya adalah dirinya. Sebelum meninggalkan tempat itu, Duke de Lian memerintahkan ksatria di sana untuk menyediakan armor dan memulai pelatihan untuk pria tersebut. Dan pada saat yang sama, semua ksatria yang ada di sana tiba-tiba bersorak, menyambut pria itu sebagai anggota baru dari ksatria suci darah hitam.